Selamat pagi untuk semua jemaat yang dikasihi Tuhan di mana saja Anda berada. Shalom. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Tidak peduli apa yang kita hadapi. Kebaikan dan belas kasihan Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Amin. Thank you Lord Jesus. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh terus mengucap syukur bagi Dia. Karena Dialah satu-satunya yang bisa membalikan masalah kita untuk kebaikan kita. Haleluya Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang ajaib. Yang mampu mengubah air menjadi anggur. Oh Lord Jesus. Membuka mata yang buta untuk bisa melihat. Dan orang yang lumpuh bisa berjalan. Thank you Lord Jesus. Marilah pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokus kepada Dia. Kita mau memuji, memuliakan namanya. Mau bersorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. And there's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. I got His greater, I got His stronger. God, you are higher than any other. I got His healer, awesome in power. I got. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. I got His greater, I got His stronger. God, you are higher than any other. I got His healer, awesome in power. I got His greater, I got His stronger. God, you are higher than any other. I got His healer, awesome in power. I got His greater, I got His stronger. God, you are higher than any other. I got His healer, awesome in power. I got. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand again? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand again? Then what could stand I got His greater, I got His stronger. God, you are higher than any other. I got His healer, awesome in power. I got.
hadirat-Mu yang memenuhi setiap jemaat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus beracaralah dengan bebas Roh Kudus. Kami mau semakin masuk lebih dalam Tuhan. Memuji, menyembah Engkau, menikmati Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati
setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu yang kami rindukan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Oh, yang melawat setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan yang membebaskan kami. Hadirat-Mu Tuhan yang memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap penyakit. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Bapa, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman, beracaralah dengan bebas Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan. Urapi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Lawat ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang berkarya. Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan Yesus, itu adalah berasal daripada-Mu Tuhan. Berikan kepada setiap kami yang mendengar roh hikmat, roh pewahyuan Tuhan, agar supaya kami bisa mendapatkan rema Tuhan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Thank you Lord Jesus. Selamat pagi saudara-saudara dalam Kristus. Pagi hari ini kita sudah menikmati persekutuan, meskipun hanya melalui online atau Zoom kita bisa bersekutu. Dan hari ini pun kita telah menikmati bersama-sama menaikkan pujian. Itu semua adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada hidup kita semua. Hari ini juga saya rindu sekali
untuk menyampaikan firman Tuhan, pesan-pesan yang berhubungan dengan Natal. Karena bulan Desember kita selalu ada masa festive season di mana kita mulai teringat akan Natal. Di mana-mana orang mulai memasang lagu-lagu Natal, pohon-pohon Natal, lampu-lampu yang begitu indah, semua membuat suasana meriah. Kita boleh menikmati semua itu, tapi jangan lupa inti daripada arti Natal, saudara-saudara. Biarlah arti Natal itu makin mendalam dalam hidup kita, sehingga kita makin mengerti mengapa Tuhan Yesus perlu dan datang lahir di muka bumi ini, supaya kita menangkap, dan itu akan menjadi benar-benar firman yang mentransformasi hidup kita, dan bahkan melalui hidup kita juga bisa menjadi alat, menjadi terang bagi orang lain yang ada dalam kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi, kita sudah dengar beberapa kali tentang pesan Natal, dan minggu lalu kita mendengar dari Pendeta Jarod yang berbicara mengenai mengapa Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus datang untuk memulihkan unity yang terpisah antara manusia dengan Tuhan karena dosa, dan manusia satu sama yang lain. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sebelum saya membacakan firman Tuhan dan memberikan pesan ini untuk saudara, mari kita sama-sama mendoakan agar tiap-tiap dari kita boleh memiliki hati yang subur, boleh memiliki pikiran yang terbuka, dan juga hati yang subur untuk Tuhan bisa menumbuhkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, hari ini hamba-Mu rindu untuk menyampaikan apa yang sudah Engkau taruh di dalam hidup hati hamba-Mu ini, supaya menjadi berkat bagi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini makin meneguhkan firman Tuhan, kami makin mendalam di dalam Engkau, dan makin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang membebaskan kami. Urapi hamba-Mu ini supaya hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuat kuasa-Mu dapat menjadi alat penyalur berkat bagi banyak orang yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kebaikan Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, ada banyak hal yang kita sudah dengar tentang tujuan Tuhan Yesus lahir ke muka bumi ini. Tujuan yang pertama untuk memulihkan manusia dengan Bapa. Tujuan yang kedua untuk membuat manusia yang berdosa ini ditebus olehnya, dan membawa manusia kepada kehidupan kekal, untuk memberikan manusia damai sejahtera yang sejati, ingin memberikan manusia kasih yang tidak pernah dimiliki oleh manusia. Biarlah kasih Tuhan itu terus ada. Kita terus dengar bahwa Tuhan Yesus telah datang untuk membawa manusia pulih dengan Bapa, dengan satu sama yang lain. Itu semua yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menggenapi semua nubuatan yang disampaikan oleh Taurat, oleh kitab para nabi dan Mazmur, bahwa Yesus Kristus itu adalah domba Allah yang kudus itu. Saudara-saudara, saat ini kita sudah dengar begitu banyak, tapi hari ini ada satu bagian yang telah saya rindu selama ini bagikan, bahwa Yesus Kristus itu Ia hadir di muka bumi ini. Dia ada 2000 tahun yang lalu untuk tujuan yang utama menjadi teladan manusia. Manusia ini sudah kehilangan teladan yang sempurna. Dan kita tidak bisa memperoleh dari manusia yang lain. Karena manusia sudah berdosa. Mana bisa menjadi teladan yang sempurna? Hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan kebenaran itu.
Oleh karena itu, teladan yang saya rindu bagikan yaitu ada satu, yaitu teladan kerendahan hatinya dan teladan ketaatannya kepada Bapaknya. Biarlah itu yang menjadi, yang kita sebagai pengikutnya boleh mengikuti, meneladaninya seumur hidup kita. Kita lihat sini, mengapa ia datang? Yang pertama, saya akan membaca di dalam 1 Yohanes 3, Faisal 3, saya ulangi lagi, 1 Yohanes itu surat Yohanes, saudara-saudara punya Alkitab, ya. Di 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8 berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. 11, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, firman Tuhan katakan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Apakah kita sudah di dalam dosa dan tetap berbuat dosa dan tidak mau meninggalkan dosa, berarti kita ada di dalam kuasa iblis. Kita itu telah mengikuti jejak iblis, dari mana dari mulanya ia telah berbuat dosa, ia telah menipu, ia telah menjatuhkan, ia telah melawan Tuhan, tidak mentaati Tuhan, dan iblis itu makhluk yang sangat sombong. Karena di firman Tuhan katakan, mengapa Tuhan melemparkan dia keluar dari sorga? Karena ia ingin supaya malaikat yang lain, makhluk yang sudah diciptakan Tuhan itu semuanya menyembah kepada dia lebih daripada pencipta yang mulia Tuhan Allah Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis itu dari mulanya itu sudah ada, sehingga ia membuat manusia, menipu manusia, sehingga manusia ikut, dan manusia pun telah berbuat hal yang salah. Firman Tuhan katakan bahwa ia telah datang, Yesus Kristus, anak Allah datang, ya, untuk menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Ia membinasakan perbuatan iblis yang ada di dalam manusia dan yang ada di muka bumi ini. Dia binasakan, dia berarti bahasa Inggrisnya dia destroy the work of evil itu. Saudara-saudara, saya pun alami saat sebelum saya kenal Tuhan, yang ada dalam pikiran saya adalah perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi sejak saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi perubahan dalam hidup saya. Dulu saya penuh dengan segala kenakalan. Tetapi sejak saya mengenal Kristus, saya berubah menjadi pembuat kebenaran, pembuat jalan yang benar, membuat terang bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah saya yang sudah dialami Engkau dapat juga dialami oleh saudara-saudara saya yang mendengarkan berita Natal ini. Saudara-saudara yang kasih, yang kedua saya ingin sampaikan di sini, kita baca ya di Filipi 2, ini sesuatu yang bisa kita meledani, benar-benar kita menteladani Tuhan Yesus Kristus, karena tidak ada seorang pun di alam semesta ini seperti satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Ya, di Filipi 2 pasal yang kelima, ya, kita baca, saudara sudah bisa temukan, dengar baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Itu kata perintah firman Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu sendiri atau bersama, ya, menaruh pikiran Kristus. Menaruh perasaan yang ada dalam Kristus itu di dalam hidupmu juga.
Kenapa? Karena tanpa pikiran dan perasaan Kristus kita manusia akan tersesat di muka bumi ini. Oleh karena itu kita belajar firman Tuhan yang katakan, yang apa yang kita pelajari dari Yesus Kristus, yaitu yang walaupun dalam rupa Allah. Yesus Kristus itu adalah dalam bahasa He is God. He is God. Tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ia sebagai Tuhan, pencipta. Firman Tuhan katakan pada mulanya pencipta segala sesuatu diciptakan olehnya. Ya, firman itu adalah Allah dan firman itu telah bersama-sama dengan Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang lahir di kandang Bethlehem itu adalah lahir dari roh Allah yang kudus itu menjadi bayi di Bethlehem itu. Ya, dalam rupa Allah berarti ia setara, bukan karena dia diciptakan, bukan, ia ada pada mulanya bersama-sama dengan Bapa. Ia ada karena firman Tuhan katakan ia adalah firman. Ya, katakan apa di ayat itu katakan? Tidak, saya ulangi, tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena kasihnya kepada ciptaannya yang namanya manusia, dia tidak mempertahankan. Itu sama seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya. Dia rela mati berkorban segalanya karena anaknya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita, ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi hamba menjadi sama dengan manusia. Ia yang begitu luar biasa pencipta alam semesta. Langit di bumi dijadikan, makin hari saya makin mempelajari tentang alam semesta, makin melihat kebesaran Tuhan itu. Berapa luar biasa, hal yang kecil yang hidup seperti satu ranting saja. Manusia tidak bisa bikin, manusia hanya bisa mengimitasi, tidak bisa menghidupkan satu untuk hidup dan berkembang biak, tidak ada. Itu hanya Tuhan yang mampu. Dan saudara tahu berapa besarnya alam semesta. Firman Tuhan katakan bahwa alam semesta yang begitu besar, Dia yang menciptakan. Karena firman Tuhan katakan tidak ada yang ada selain daripada yang diciptakan olehnya. Ya, dikatakan bahwa Ia telah mengosongkan dirinya. Ya, berarti Dia tinggalkan. Saudara pernah mendengar cerita, ya, bahwa ada seorang Perdana Menteri dari salah satu negara Skandinavian sana. Ia meninggalkan posisinya sementara, dalam arti sementara. Ia sementara meninggalkan Perdana Menterinya. Dan dia untuk ingin berbicara dengan rakyatnya, ia menjadi seorang taxi driver. Dia menjemput orang dan berbicara, dia tanya. Mereka tidak tahu bahwa dia adalah Perdana Menteri. Tetapi dia berbicara dengan mereka. Ya, sedikit menyamar supaya dia bisa mengetahui hati daripada rakyatnya. Bagaimana mereka itu bisa bagaimana supaya dia bisa menjadi Perdana Menteri yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi, dia mengosongkan dirinya sementara waktu ia turun ke muka bumi sebagai manusia. Ya, bukan saja menjadi seorang Perdana Menteri atau seorang raja, firman Tuhan katakan seorang hamba. Bahkan lahir di Bethlehem, lahir di Canaan, dan pekerjaannya pun bukan CEO. Dia bisa saja jadi CEO, bukan? Dia bisa saja jadi kaisar, kan? Bukan, bisa. Tapi dia menjadi seorang hamba dan pekerjaannya tukang kayu di kota Nazaret. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Tuhan yang menciptakan itu, dan firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah pencipta segalanya. Apa yang kita pelajari dari sini? Bukankah kerendahan hati?
Dia mau menyangkal diri. Manusia baru punya posisi sedikit aja, sudah besar-besarkan dia punya posisi. Hanya punya harta baru sedikit, seakan-akan dia paling kaya. Tetapi lihat ini raja di atas segala raja. Dia mau mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Bahkan seorang hamba, bukan hamba saja dia pulang ke sorga. Hamba yang dikatakan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Taat sampai akhir. Dan akhirnya itu bukan hamba, ya, tapi taat sebegitu rupa sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, bisakah kita mempelajarin di bulan Desember ini, di dalam festive season ini, semua orang berebutan sana ingin menonjolkan diri, belajar untuk merendahkan hati. Saudara tahu kenapa saya rindu membagikan tentang kerendahan hati? Karena saya sudah keliling kemana-mana, bertemu dengan banyak orang, berbicara tentang keluarga yang pecah, berkeluarga tentang bisnis yang perpecahan, perpecahan bisnis, perpecahan pertemanan, keluarga pecah, semuanya hanya ada satu kata, keangkuhan manusia. Itulah yang memecahkan. Karena keangkuhan mudah tersinggung, karena keangkuhan salah mengerti, karena keangkuhan tidak mau dianggap rendah, karena keangkuhan tidak mau ngaku kalah. Semuanya aku. Kenapa? Karena kesombongan. Maukah kita berubah hari ini? Bahwa sungguh kita perlu rendah hati supaya kita bisa menangkap hati Tuhan. Kenapa berapa banyak orang di muka bumi saat saya menyampaikan firman Tuhan mereka tidak mau menerima Yesus Kristus. Karena apa? Kesombongan mereka katakan apa? Bahwa mereka sanggup menyelamatkan diri sendiri. Mereka bisa perbuatan baik, mereka bisa masuk ke sorga. Firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sorga kecuali melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi, kesembuhan ini terjadi perpecahan. Saya begitu sedihnya ada keluarga ya yang begitu sampai pecahnya, sampai saling memberikan surat cerai satu sama yang lain. Kenapa? Karena ada mertua yang salah apa? Salah mengerti, tersinggung, akhirnya nyuruh anaknya untuk bercerai. Saya pernah dengar ada suami yang responsnya begitu begitu jeleknya sampai violent. Saudara harus tahu bahwa saat ini domestic violence di Australia sangat tinggi. Di state of Victoria saja dalam masa COVID ini ada 46.000 ya orang yang harus ditanganin oleh polisi gara-gara domestic violence. Berarti terlalu banyak itu. Gara-gara apa? Hanya ada satu kata kunci. Kata kuncinya adalah keangkuhan. Dan kata kunci ini kalau dirubah dengan kerendahan hati, ada damai, ada pengertian, ada kasih, ada ini semua. Tidak mudah tersinggung. Saya ingin bagikan kepada saya ini sebelum kenal Tuhan Yesus pun mudah tersinggung. Jangan pikir, oh Om Sam, ya sudah kenal sesudah Om Sam berpuluh tahun ikut Tuhan Yesus dibentuk. Kalau you kenal Om Sam aslinya bisa pusing. Tante Ruth sama-sama Om Sam. Waktu ada di kereta api. Naik kereta api. Dan pada waktu itu satu kejadian itu memalukan. Ya, kereta api. Waktu itu Om tuh kalau ngomong memang dari dulunya suaranya keras. Di kereta api pun suaranya keras. Ada satu penumpang orang kulit putih. Umurnya sudah 50-an pada waktu itu. Om masih muda. Ya, dia langsung bilang, shut up you Asian. Artinya you diamlah orang Asian. Ya, langsung Om tersinggung. Langsung Om naik pitam. Om ngajak dia untuk berkelahi di atas kereta api. Untung aja
Dia pikir Om Sam ini Bruce Lee, waktu itu dia cepat-cepat menyingkir. Dia yang borang badan besar, dia menyingkir. Ya, itu apa? Kesombongan Om. Jadi mudah tersinggung. Kalau setiap kita di sini, kita boleh nangkap message ini. Kita rendah hati, tidak akan terjadi percecokan. Bukankah banyak percecokan suami istri? Ngaku aja. Ngaku aja. Kebanyakan kenapa salah mengerti? Kenapa salah mengerti? Masih mudah tersinggung. Jadi istri baru ngomong apa? Sudah tersinggung. Suami baru salah ngomong? Sudah tersinggung. Akhirnya apa? Bisa menjadi masalah. Kadang-kadang bisa semalaman tidur tidak satu kamar atau satu tempat tidur pun tidak ada kasih lagi, saudara-saudara, nyesel. Besok pagi juga pulih, tapi sudah apa? Entertain kesombongan, tapi menyesal sendiri. Iblis bertepuk tangan. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau marah atau dendam lebih daripada sampai malam hari. Secepat mungkin selesaikan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, kerendahan hati, ketaatan. Ini hal kedua yang saya rindu sekali untuk bagikan. Kita manusia ngomong yes, tapi taat itu belum tentu kita mau lakukan. Kebanyakan kita waktu Bapak Pendeta ngomong yes, tapi jalankan belum tentu mau. Itu sama seperti anak kita. Dia itu taat atau tidak taat itu saat kita berbicara ke dia. Kita bilang, nah buang sampah ya. Terus dia bilang, iya. Tapi terus main HP. Nah buang sampah ya. Iya. Tapi masih main HP. Apakah anak ini taat? Tidak sebenarnya. Dia hanya menyenangkan aja orang tua. Iya. Tapi dia tidak berbuat berarti dia taat. Tadi saya berbicara dengan salah satu anak Tuhan. Bahwa perbuatan itu menentukan imanmu. Kalau engkau hanya berkata, aku percaya kepada Tuhan, tapi tidak mentaatin dan tidak menghasilkan buah-buah, berarti itu hanya kosong biasa. Saudara-saudara, mari hari ini kita ini benar-benar belajar untuk rendah hati. Kalau sebelum Christmas ini sudah rendah hati, wow, nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang yang rendah hati itu akan dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu rendah hati. Kalau orang sombong, nanti seperti iblis, Tuhan lemparkan jauh-jauh sama seperti iblis dilemparkan. Oleh karena itu hal ketiga, kita akan belajar dari para gembala. Kenapa kelahiran Tuhan Yesus kelahiran Tuhan Yesus itu dia tidak beritakan kepada orang-orang yang penting, tapi ia beritakan dulu kepada para gembala di padang belantara ini. Ya, mari kita baca. Mari kita baca di sini. Di daerah itu ada gembala-gembala. Saya ulangi lagi, mungkin saudara ada bingung. Lukas pasal yang kedua ayat ke-8. Ulangi lagi. Lukas pasal kedua ayat yang ke-8 dan terus seterusnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampi dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba dampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat
itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan kepada yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudara-saudara, lihat di sini. Mengapa berita yang terbesar? Saya sering lihat ya, kalau ini orang-orang kaya punya anak, kalau lahir langsung menelpon Bapak Menteri, Bapak Presiden, Bapak Jenderal atau orang CEO ini. Mana mau kasih tahu kepada yang bertugas di penggembalaan, mau bersopir atau mau di yang pembantu. Kebanyakan bukan, tidak kan bukan, kebanyakan orang-orang yang besar yang kita beritahukan, tetapi kita lihat ini membuktikan kerendahan hati. Dan kalau kita rendah hati, Tuhan akan memerintahkan berkat, Tuhan akan memberitakan firman, Tuhan akan memberikan kuasa, kemuliaan, bahkan Dia membagi semuanya untuk kita. Ya, lihat contoh seperti gembala-gembala. Pada masa itu, saya hanya ingin sampaikan, pada masa itu gembala adalah pekerjaan yang untuk orang-orang sederhana. Kurang dianggap, pakaiannya pun kotor bau, badannya pun bau, dan kebanyakan tidurnya mungkin masih di luar karena pada malam mereka masih ada di luar. Ya, masih ada di luar tuh. Sehingga diberitakan mereka ada bersama-sama dengan kambing domba. Masih ingat Daud, ya, pada ada pesta di rumahnya, papanya ada tamu agung. Nabi Samuel datang waktu itu, ya, dia tidak dianggap sampai Tuhan bilang panggil dia baru datang. Ini di tempat yang sama, di bukit-bukit Bethlehem itu, di kota Daud itu. Tapi lihat, orang yang sederhana Tuhan angkat. Kalau kita rendah hati dan mau mentaati sama seperti gembala-gembala ini, dan Tuhanlah yang mengangkat kita. Saudara-saudara, saya terlalu banyak dengar kisah-kisah di mana orang-orang sederhana yang diterima di sorga, bahkan memperoleh kedudukan yang tinggi. Di sini orang-orang pendeta besar, hamba Tuhan besar, ada kemungkinan banyak yang tidak masuk sorga. Tetapi di sini mereka ini, firman Tuhan katakan apa? Mereka diberitakan dan mereka mentaati. Ya, mungkin kalau orang yang CEO, sorry saya ada meeting yang lain. Ya, ada raja bilang saya ada sibuk yang lain, jenderal bilang saya ada peperangan yang lain. Tetapi firman Tuhan, para gembala yang sederhana ini langsung pergi mencari Tuhan Yesus di kandang Bethlehem dan memberitahukan apa yang mereka alami, bahwa malaikat surga memberitahukan konfirmasi bahwa dia lahir dari sorga. Dan tidak pernah ada satu orang yang lahir dan dikatakan olehnya seluruh bangsa akan memperoleh berkat. Hanya satu pribadi, hanya dia lahir untuk seluruh dunia ini penuh berkat. Saudara-saudara, kita belajar untuk saat ini, untuk teladanan Kristus yang rendah hati dan mentaati. Dan Tuhanlah yang akan terus mencurahkan. Saudara ingat, ini secara natural aja. Kalau air itu dari gunung, ya, turun ke sungai, dari sungai akan mengalir ke laut. Jadi dari atas turun ke bawah. Berkat Tuhan itu terus akan mengalir kalau orang rendah hati yang ada di bawah. Tuhanlah yang akan mengirim berkatnya, kekuatannya, semua kebaikan-kebaikan. Tuhan akan cari orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Karena itu sesuai dengan hatinya. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih indah di muka bumi ini selain kita semua. Hari ini kita akan sama-sama, saya juga belajar. Saya bukan bilang sudah so good. No, I'm still learning. Tidak. Karena saya tahu saat respon saya masih kurang benar, itu tandanya masih belum benar. Ya, respon saya masih kurang benar. Orang ngomong saya sudah salah mengerti. Saya selalu tanya bahwa mungkin saya masih ada kesombongan. Saya belajar lagi Tuhan. Saya belajar lagi. Oleh karena itu
hari ini sebelum saya berdoa untuk firman Tuhan dan doa berkat, kita semua ambil keputusan hari ini. Siapa yang rindu? Ayo bilang kiri kananmu, suami atau istrimu atau anakmu yang bersama-sama melalui Zoom online ini. Katakan bahwa saya mau belajar. Ingat loh, jangan bilang aku sudah rendah hati. Kalau kau bilang kamu sudah rendah hati, itu sebenarnya kesombongan yang sedang tersembunyi. Ya, biar Tuhan saja yang menilai. Biar buah-buahmu kelihatan dan buahmu akan dinikmati oleh keluargamu bahwa engkau telah berubah. Kalau anak-anak tidak berubah, itu namanya hanya religius, hanya datang upacara. Hanya agamawi, tapi harus terjadi transformasi di dalam hidup kita. Yang dulu sombong, sekarang jadi rendah hati. Dulu tidak taat, sekarang jadi taat. Dulu selalu memikirkan diri sendiri, sekarang lebih memikirkan Tuhan dan orang lain. Itulah kerinduan Tuhan. Mari kita siapkan hati ini. Kita akan berdoa. Biarlah Roh Kudus memimpin kita semua. Mari kita sama-sama, dimanapun saudara, kita boleh berkata, sambil mengangkat tangan kita, tanda kita beriman. Tuhan, saya rindu Tuhan. Seperti Kristus, karena Ia adalah yang sulung, yang sempurna. Kan kami mau belajar dari Dia. Dan tidak ada yang lebih indah dari muka bumi ini selain belajar dari Tuhan kita sendiri, Bapa kita sendiri. Yang telah datang memberikan contoh bagaimana kami harus hidup di dalam kerendahan hati. Karena kesombongan selalu berasal dari sumbernya, yaitu iblis. Dan selalu memecahkan, menghancurkan. Tetapi kerendahan hati selalu membawa damai sejahtera. Hamba-Mu berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu hari ini, sebelum berakhir tahun 2020 yang penuh dengan banyak tantangan ini. Tahun yang unik ini, biarlah bagi kami ada yang kami pelajari, yaitu rendah hati dan ketaatan. Dan firman-Mu katakan bahwa Engkau akan mencurahkan berkat kepada orang-orang yang percaya dan mengandalkan Engkau dan rendah hati. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu hanya mohon berkat-Mu atas hidup anak-anak-Mu. Dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Engkau berada, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat. Berkat kebaikan dan kemurahan. Dan itu sudah dinyatakan dengan kehadirannya Tuhan Yesus ini. Tetapi yang Ia rindukan adalah kita semua menjadi serupa dengan Dia di dalam karakteristik kami, agar Kristus makin dipermuliakan. Hamba mohon biarlah dari sorga kekuatan dan hikmat memampukan kami, menolong kami untuk hidup di dalam jalan-Mu. Karena tanpa Engkau Tuhan, tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan dosa yang mengikat. Hanya Engkau yang dapat membinasakan dosa di dalam hidup kami dan menggantikan dengan terang keajaiban daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat kemurahan ini terus sampai dalam hidup kami, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, di dalam Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan menyertai dan damai sejahtera menyertai. Biarlah hari ini kami memiliki karakter Kristus. Dan biarlah Tuhan yang menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Thank you.